Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saat ini kita akan mencoba untuk belajar mengelola Google Formulir. Google Formulir yang akan kita kelola ini nanti kita manfaatkan untuk membuat soal ulangan. Untuk bisa masuk ke Google Formulir, silakan masuk ke browser Anda, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Internet Explorer, bisa pakai Google Chrome. Saya pakai Google Chrome sehingga tampilan awalnya seperti ini. Setelah masuk ke sini, maka ketikkan Google Form. Ketik Google Form, bukan google.com tapi Google Form, baru tekan enter. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Pilih yang paling atas, Google Form Free Online Survey. Ini diklik. Setelah diklik, maka nanti akan muncul pilihan seperti yang tertera di layar ini. Ada pilihan bisnis, ada pilihan pribadi. Pilih saja yang pribadi. Klik buka Google Formulir. Nah, silakan diklik. Maka akan muncul permintaan sign in, masuk menggunakan akun. Masukkan akun yang Anda miliki atau email Gmail yang Anda miliki. Saya akan menggunakan akun ini. Kemudian masukkan sandinya. Kemudian klik berikutnya. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan awal di Google Form seperti berikut ini. Ada perbedaan warna, ada baris atas dan ada baris bawah. Baris atas ini berarti template atau tema-tema yang bisa dipilih. Baris bawah itu menunjukkan formulir yang pernah dibuat. Jadi ini pernah dibuat oleh saya, dan ini adalah template atau tema-tema yang bisa dipilih. Nah, karena kita akan membuat soal ulangan, maka bisa dipilih template assessment. Mana ya assessment? Nah, ini ada assessment. Silahkan pilih assessment. Saya ulangi. Bagaimana tadi menampilkan? Di sini hanya muncul satu baris. Kalau pengen memunculkan semua, silahkan diklik tanda panah atas ini. Silahkan diklik. Nah, maka akan muncul banyak tema. Nah, karena kita hendak membuat soal untuk ulangan, sebetulnya bisa memilih course evaluation, tapi kita pilih yang assessment saja. Assessment. Kita tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal ketika kita memilih Google Form dalam bentuk assessment. Nah, di sisi lain, saya akan membuka Google Form tapi dalam bentuk blank. Saya membuka yang blank, kosong. Yang kosong. Nah,
Ini tampilan kosong, formulir, tapi terserah kita mau mengaturnya karena kosong. Kalau ini tema assessment. Tema assessment itu sudah memberikan beberapa contoh seperti ini. Ini misalkan ini bisa nanti diisi dengan bahan bacaan yang di sini. Nah, bahan bacaan ini nanti kemudian berdasarkan bahan bacaan bisa kita tulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang sudah ada di atasnya sini. Nah, terserah mau memilih yang assessment atau mau memilih yang kosongan, itu terserah Anda. Tetapi saat ini saya akan memulai dari yang assessment. Artinya dari assessment ini kita olah, kita rekayasa sehingga nanti menjadi formulir yang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, assessmentnya saya ganti namanya menjadi misalkan PAT SMA Swadaya. Terus kemudian di sini saya beri nama, ya, ini mapel matematika kelas 10 MIPA tahun pelajaran 2019-2020, misalkan seperti itu. Nah, PAT SMA Swadaya ini akan saya gunakan untuk nama file saya. Maka di atas ini nama file itu kita ganti dengan PAT SMA Swadaya. Nah, manfaatnya adalah nanti di Google Form kita tidak akan kesusahan mencari karena nama filenya seperti yang kita tuliskan di sini. Nah, tadi di template assessment itu sudah ada nama, ada email, ada quiz question. Nah, misalkan ini nama karena kita tetap pengen ada nama tapi dalam bahasa Indonesia, ya tinggal diganti nama. Sudah, ini harus diisi. Karena harus diisi maka di sini diaktifkan. Terus kemudian nama itu jenis pertanyaannya adalah short answer. Nah, maka kita pilih short answer. Sudah sesuai dengan apa yang tertera di template-nya. Nah, kemudian email. Apakah email ini dibutuhkan? Sepertinya tidak. Kalau tidak, tinggal dihapus. Hapus. Dah. Kemudian ada yang kurang. Apa itu? Misalkan kita mau ada input tentang kelas. Padahal di sini belum tersedia. Maka nama ini kita klik, kemudian kita tambah. Nah, maka di bawah kolom nama muncul burang kosong. Karena kita menginginkan kelas, ya tulis saja kelas. Pilihannya karena saya tadi untuk kelas 10 MIPA, di sini saya menginginkan kelas 10 MIPA, maka ada 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4. Nah, berpindah dari 1, 2, 3, 4 tadi, pakailah enter. Jadi misalkan ini di 10 MIPA 4 saya enter, itu akan muncul burang kosong untuk opsi yang ke-5. Kalau misalkan opsinya hanya 4 tapi terlanjur memilih opsi 5, maka opsi yang ke-5 bisa kita hapus dengan klik tanda silang ini. Nah, seperti itu. Nah, kelas itu juga
harus diisi, maka ini diaktifkan. Ini tidak aktif, berarti tidak diisi pun tidak apa-apa. Kalau ini aktif, berarti murid harus mengisikan. Sudah ada nama, sudah ada kelas. Nanti untuk mempermudah penilaian, kita butuhkan satu borang lagi, yaitu untuk nomor absen. Nomor absen. Saya ulangi. Nah, sudah ada nama. Ini sudah ada nama, sudah ada kelas. Kita masih butuh untuk nomor absen. Caranya adalah klik di kelas, kemudian klik tanda panah sebelah kanan ini. Nah, maka di sini ada borang kosong yang muncul. Kita persiapkan untuk nomor absen. Nah, nomor absen itu otomatis dia akan memilih pola atau model short answer. Nah, dan ini juga harus diisi, maka kita aktifkan. Nah, di kelas ini model tampilannya adalah multiple choice. Kita bisa mengganti. Saya lebih suka menggunakan model drop down. Nah, mau multiple choice ataupun multiple choice, check box atau drop down, itu modelnya sama, hanya tampilannya yang berbeda nanti di tampilan previewnya. Anda bisa melihat setelah kita membuat tiga borang ini, bisa dilihat hasilnya. Nah, inilah nanti tampilan yang akan muncul ketika murid mengakses formulir ini. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini template awal yang assessment, yang baru kita ubah di bagian nama, kelas, dan nomor absen. Kita belum memasukkan pertanyaan-pertanyaan ke dalam borang ini. Ini preview, jadi boleh ditutup. Nah, ini tempat kita edit. Nah, mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana cara menyimpannya? Tidak perlu menyimpan. Otomatis setelah kita selesai mengetik apapun, kalau di atas di sini itu sudah ada tulisan all change save in drive, maka pekerjaan kita sudah tersimpan di penyimpanan maya, penyimpanan awan atau Google Cloud. Nah, untuk mengetik soal, untuk mengetikkan soal, ada baiknya kita beri jeda antara halaman biodata dengan halaman soal. Bagaimana langkah kerjanya? Di nomor absen ini kita klik, kemudian pilih add section. Ini dipilih. Nah, maka nanti bagian biodata ini akan muncul di halaman pertama, sementara bagian soal akan muncul di halaman berikutnya. Nah, sekian dulu untuk tutorial awal bagaimana mengelola Google Form. Langkah kerja yang sama juga bisa dilakukan di Google Form yang tadi kita memilih blank. Sama. Nanti kita bisa juga memilih tema. Mana tema? Di sini. Nah, ini temanya. Bisa memilih. Backgroundnya bisa dipilih. Nah, seperti itu. Tutorial di sesi pertama ini, nanti ketika mau menuliskan soal, ada baiknya pemirsa sudah memiliki bank soal
yang tertulis di aplikasi Word, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang di formulir Google ini. Tinggal kita copy dari aplikasi Word ini, kita masukkan ke Google Formulir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.